Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hisyam Fitri Hasri dari kelas H Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Saya akan meresu materi pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 sejarah aliran psikologi. Baik, materi yang pertama, sejarah pendefinisian psikologi dan isu-isu dalam sejarah aliran psikologi. Yang pertama, apa itu psikologi? Kata psikologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu psiki yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Jadi dapat disimpulkan, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Lalu, apa manfaat mempelajari sejarah psikologi? Psikologi sebagai sebuah ilmu tidak muncul secara tiba-tiba. Ada proses yang melibatkan logika, konteks, peristiwa, tokoh, relasi antar disiplin ilmu, dan ideologi yang melatar belakangi munculnya sebuah pemikiran psikologi. Menurut Hergen Han, terdapat beberapa keuntungan dalam mempelajari psikologi. Yang pertama, dengan mempelajari sejarah psikologi dapat memperkaya perspektif dalam memahami suatu masalah. Yang kedua, mempelajari sejarah psikologi akan memperdalam pemahaman kita mengenai psikologi. Yang ketiga, dengan mempelajari sejarah psikologi akan menstimulasi munculnya ide-ide baru. Namun, berbeda dengan Hergen Han, Vinay and King menyebutkan beberapa alasan yang melatar belakangi pentingnya sejarah psikologi. Yang pertama, sejarah dianggapnya sebagai kunci penting dalam memahami masa depan. Yang kedua, sejarah merupakan salah satu cara untuk memperkaya hari ini. Yang ketiga, sejarah merupakan kontribusi terhadap pendidikan yang bebas. Isu-isu dalam sejarah psikologi. Menurut Hergen Han, terdapat 10 isu-isu yang melatar belakangi sejarah perkembangan pemikiran psikologi, yaitu karakteristik alamiah manusia, relasi jiwa dan raga, nativisme versus empirisme, mekanisme versus vitalisme, rasionalisme versus irasionalisme, realitas objektif versus realitas subjektif, hubungan manusia dan yang bukan manusia, pengetahuan dasar manusia, masalah jiwa, dan universalisme versus relativisme. Materi kedua, psikologi pada masa Yunani kuno. Kemunculan ilmu psikologi sebenarnya belum terlalu lama, tepatnya sekitar 1138 tahun yang lalu, yang dideklarasikan oleh Wilhelm Wundt pada tahun 1879. Menemukan bahasan secara spesifik mengenai psikologi pada masa Yunani kuno memang tidak mudah. Bory menyebutkan 3 hal yang menjadi wacana serius pada masa Yunani kuno. Yang pertama, metafisika. Wacana yang mengenai apa realitas itu dan apa substansi yang mendasari semua realitas. Pandangan materialisme dan idealisme muncul secara face-to-face. Yang kedua, epistemologi. Wacana mengenai apa yang menjadi sumber pengetahuan yang dianggap valid. Muncul pandangan-pandangan yang merupakan cikal bakal munculnya empirisme dan rasionalisme. Yang ketiga, moralitas. Wacana mengenai apa yang dianggap benar dan salah. Wacana ini memunculkan pandangan hedonisme dan sinisme. Beberapa filsuf pada zaman Yunani kuno yang pemikirannya bersinggungan dengan ilmu pengetahuan termasuk psikologi. Yang pertama, Thales. Thales adalah seorang naturalis yang menekankan pentingnya penjelasan alamiah dan meminimalisir penjelasan supernatural. Menurutnya, segala sesuatu yang ada di dunia terdiri dari substansi yang sifatnya alamiah dan dikendalikan oleh prinsip-prinsip alamiah tersebut. Ia juga menyimpulkan bahwa elemen dasar dari segala sesuatu adalah air. Selanjutnya, Heraklitus.
Heraklitus berpendapat bahwa api sebagai substansi dari segala hal. Api dianggapnya dapat membentuk dan menghilangkan air. Selain itu, jiwa manusia sendiri terdiri dari api. Jiwa yang sehat disebutnya sebagai jiwa yang kering, sedang jiwa yang tidak sehat disebut sebagai jiwa yang basah. Jiwa yang sama sekali basah akan menghadirkan kematian, sedangkan jiwa yang lembab akan mengakibatkan pada tidak berfungsinya jiwa secara normal. Selanjutnya, Empedokles. Menurut Empedokles, terdapat 4 elemen yang tidak dapat direduksi dan menjadi dasar dari semua hal, yaitu api, udara, tanah, dan air. Baginya tidak ada yang disebut kelahiran ataupun kematian. Yang ada adalah pencampuran dan pemisahan dari keempat elemen. Ketika keempat elemen tersebut berinteraksi, maka akan muncul kehidupan, sedangkan perpisahan elemen tersebut akan menimbulkan kerusakan. Parmenides. Parmenides menganggap segala perubahan itu merupakan ilusi. Baginya, realitas yang sesungguhnya, apapun itu, mestinya bersifat abadi, tidak berubah, dan eksistensi yang seperti itu tidak akan pernah bisa dipahami oleh indera. Menurut Parmenides, realitas itu satu, tidak berubah, tidak bergerak, tidak bisa dipisahkan, dan bersifat abadi. Selanjutnya, Hippocrates. Hippocrates adalah seorang dokter. Ia menjelaskan baik mental maupun fisik lebih disebabkan oleh faktor-faktor ilmiah, bukan faktor-faktor supernatural. Ia setuju dengan pendapat Empedokles mengenai 4 elemen dasar, yaitu api, air, udara, dan tanah. Menurutnya, keempat elemen tersebut berhubungan dengan cairan atau humor yang ada dalam tubuh manusia. Selanjutnya, kaum sofis. Kata sofis berasal dari bahasa Yunani yang berarti kebijaksanaan. Kaum sofis pada umumnya adalah guru profesional dalam bidang public speaking. Kaum sofis memiliki pandangan bahwa kebenaran itu bersifat relatif, tergantung pada kemampuan retorika dan logika dalam meyakinkan orang-orang. Protagoras. Protagoras adalah seorang sofis. Baginya, kebenaran itu bersifat relatif. Ia memandang bahwa kebenaran bergantung pada pikirannya masing-masing. Kebenaran objektif dianggapnya tidak ada. Gorgias juga merupakan seorang sofis. Menurut Hergenhan, pandangan Gorgias jauh lebih ekstrim daripada pandangan Protagoras. Bagi Protagoras, semua pandangan itu memiliki kebenaran yang sama, sedangkan bagi Gorgias, justru semua pandangan itu keliru. Gorgias memandang kebenaran itu bersifat subjektif dan tidak ada alasan untuk mendapatkan pengetahuan objektif. Selanjutnya, Sokrates. Seperti halnya kaum sofis, Sokrates menganggap penting pengalaman subjektif individu. Sokrates tidak tertarik pada filsafat mengenai alam. Ia lebih suka membahas masalah-masalah praktis yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Namun, tidak seperti kaum sofis yang percaya dengan realitas kebenaran, ia justru percaya dengan adanya kebenaran objektif. Selanjutnya, Plato. Plato merupakan murid dari Sokrates dan pemikirannya banyak dipengaruhi oleh pikiran mistis Pythagoras. Plato terkenal dengan ajarannya mengenai idea. Idea Plato yaitu sesuatu yang objektif, yang berdiri sendiri, permanen, abstrak, dan dapat diketahui. Yang kedua adalah jiwa. Menurut Plato, jiwa manusia ada sebelum tubuh, kemudian jiwa terpenjara di dalam tubuh. Plato juga menyebutkan bahwa jiwa mempunyai 3 unsur yang bersifat hierarkis, yaitu reason atau rasio, passion atau emosi seperti emosi marah, cemburu, takut, senang, dan lain-lain, dan appetite atau nafsu seperti lapar, haus, dan dorongan seksual. Selanjutnya, Aristoteles. Ia meyakini bahwa apa yang ada memiliki tujuan tertentu yang sifatnya built-in atau biasa disebut dengan intelligensi. Aristoteles mengatakan penyebab dari segala hal adalah faktor materi, faktor formal,
faktor efisiensi, dan faktor final. Yang kedua, jiwa. Jiwa yang bersifat hierarkis yaitu jiwa vegetatif, jiwa sensitif, dan jiwa rasional. Yang ketiga yaitu persepsi dan ingatan. Materi selanjutnya adalah psikologi pada masa Helenistik sampai abad ke-8. Yang pertama, psikologi pada masa Helenistik. Pada masa ini muncul beberapa pemikiran yang sebagiannya anti-filsafat dan sebagiannya lagi pro-filsafat. Pemikiran pertama yaitu skeptisisme yang didirikan oleh Pyrrho. Skeptisisme menunjukkan keraguannya pada kemampuan manusia untuk sampai pada kebenaran absolut. Bagi mereka, manusia memiliki keterbatasan dalam beropini. Pemikiran yang kedua yaitu sinisme. Sinisme yang didirikan oleh Antisthenes. Munculnya sinisme merupakan ekspresi dari ketidakpuasan terhadap nilai-nilai yang ada, situasi, dan kondisi saat itu yang dianggap tidak adil, dan adanya keinginan untuk menyederhanakan tuntutan akan kehidupan. Yang ketiga itu Epicureanism yang dipelopori oleh Epicurus. Dan yang terakhir Stoicism yang dipelopori oleh Zeno. Psikologi pada masa Kekaisaran Romawi. Kekaisaran Romawi berlangsung hampir 500 tahun yang diawali oleh Julius Caesar dan berakhir pada tahun 470-an ketika terbunuhnya Kaisar Romulus Augustulus. Kehancuran Kekaisaran Romawi dipandang cukup mengejutkan karena Kekaisaran Romawi dikenal sebagai kekaisaran yang sangat besar dan kuat. Beberapa dugaan tentang penyebab runtuhnya Kekaisaran Romawi karena adanya pertentangan antar Kekaisaran Romawi Barat dan Kekaisaran Romawi Timur, juga karena adanya serangan dari pihak luar seperti dari bangsa Goth dan Vandal dari Jerman. Filsuf yang berperan pada masa Kekaisaran Romawi yaitu Philo, Galen, Plotinus, dan Saint Augustine. Selanjutnya, psikologi pada masa ke-8. Menurut Greenwood, ada abad pertengahan terbagi menjadi 3, yaitu awal abad pertengahan yang ditandai dengan mulai menurunnya ilmu pengetahuan. Yang kedua, pertengahan abad pertengahan yang ditandai dengan mulai bangkitnya ilmu pengetahuan. Yang ketiga, akhir abad pertengahan yang ditandai dengan munculnya gerakan pembaharuan. Kemudian materi selanjutnya, psikologi pada masa pertengahan di dunia Islam. Pengertian psikologi Islam. Psikologi Islam ada ilmu yang berbicara tentang manusia, terutama kepribadian manusia yang bersifat filsafat, teori, metodologi, dan pendekatan problem dengan didasari sumber-sumber formal Al-Quran atau hadis dalam Islam, akal, indera, dan intuisi. Pada saat ilmuwan nafs sudah berkembang dengan pesat, terdapat 2 indikator dari perkembangan ilmuwan, antara lain, sudah berdirinya beberapa rumah sakit jiwa, sudah disebutkannya beberapa jenis gangguan jiwa, sekaligus psikoterapi yang dipakai untuk mengobati pasien yang mengalami gangguan jiwa tersebut. Beberapa pemikir muslim yang berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap perkembangan ilmu pengetahuan psikologi. Kemudian materi selanjutnya, sejarah perkembangan psikologi pada masa Renaissance dan berdirinya psikologi sebagai ilmu. Awal terbentuknya psikologi sebagai sains modern. Awalnya, psikologi dianggap tidak memungkinkan menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang mandiri oleh Comte, juga oleh Immanuel Kant, karena beberapa alasan berikut. Yang pertama, psikologi terlalu banyak menggunakan metode introspeksi atau metode lain yang non-eksperimen. Yang kedua, yang ingin dikaji psikologi, yaitu manusia secara sosial, sudah menjadi kajian sosiologi. Sementara proses mental yang dipengaruhi oleh otak sudah dikaji di dalam ilmu biologi. Psikologi yang awalnya diragukan menjadi ilmu mandiri akhirnya dibuktikan oleh beberapa tokoh seperti Hermann von Helmholtz, Gustav Theodor Fechner, dan Wilhelm Wundt yang membuktikan bahwa
proses mental ternyata bisa dijelaskan secara empiris dan dapat diukur. Tokoh-tokoh yang berperan pasca pendirian psikologi sebagai ilmu. Yang pertama, Franz Brentano. Brentano meyakini bahwa fenomena mental adalah hal yang nyata dan dapat diketahui melalui pengalaman. Yang kedua, Carl Stumpf. Carl Stumpf dipengaruhi oleh cara berpikir Brentano, yaitu pengalaman menjadi hal yang berharga. Yang ketiga, Oswald Kulpe. Kulpe beranggapan bahwa konsep tentang ide, ego, dan superego mustahil dipengaruhi dari akumulasi kesan indrawi atau perasaan tertentu. Yang terakhir, Hermann Ebbinghaus. Ebbinghaus meyakini bahwa pengetahuan sebelumnya dapat mempercepat proses belajar. Selanjutnya, materi aliran strukturalisme dan aliran fungsionalisme. Strukturalisme didirikan oleh Edward Bradford Titchener. Walaupun Titchener merupakan salah satu pengikut Wundt, tetapi Titchener berbeda pendapat dengan Wundt yang berfokus pada elemen kesadaran. Titchener lebih fokus pada struktur isi kesadaran. Pandangan Titchener mengenai subject matter ilmu psikologi tidak jauh berbeda dengan Wundt, yaitu kesadaran merupakan kumpulan dari pengalaman mental yang terjadi pada suatu waktu tertentu. Menurut Titchener, ada 3 elemen kesadaran. Yang pertama itu sensasi, yang kedua kesan atau image, yang ketiga afeksi. Selanjutnya, fungsionalisme. Fungsionalisme adalah salah satu pemikiran yang muncul pada akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20, didirikan dan dikembangkan oleh William James. Karakteristik fungsionalisme yang pertama, menentang strukturalisme yang terlalu fokus pada struktur kesadaran, berusaha memahami fungsi dari kesadaran, menganggap bahwa proses mental membantu kita beradaptasi dengan lingkungan, berusaha menjadikan psikologi sebagai ilmu praktis yang berguna dalam meningkatkan kualitas hidup manusia, dan memperluas kajian psikologi hingga topik seperti binatang, anak, dan abnormalitas. Materi terakhir, yaitu aliran behaviorisme. Behaviorisme adalah aliran psikologi yang berfokus pada perilaku dan menekankan pada bagaimana peran stimulus-stimulus yang ada di luar diri manusia membentuk perilaku melalui proses belajar. Perkembangan behaviorisme melalui 3 tahap, yaitu tahap pertama, behaviorism radikal. Behaviorism radikal berfokus pada perilaku yang disadari dan menggunakan metode eksperimental dalam menjelaskan perilaku. Tahapan kedua yaitu neo-behaviorism, merupakan perpaduan antara behaviorism dengan positivism, yaitu sebuah teori dikatakan benar jika bersumber dari 2 hal, yakni sains empirik dan sains teoritis. Tahapan ketiga yaitu socio-behaviorism, perilaku yang dipelajari dalam proses sosial dan mengakui adanya proses mental dan proses kognitif.